Thumbnailnya gimana nih? Cuma gue nggak mau pakai aja. Majuan nggak sih? Iya, banyak banget dah, guys. Hai, nama gue Tirza. Gue Jessie. Aku Karissa. Oreo, Jojo. Ya, jadi kita di sini mau ngomongin apa, guys? Feminisme. Yeay. Oke. Jadi Apa itu coba feminisme? Jelasin, siapa buat? Kayak cewek gitu nggak sih? Lebih kayak Iya. cewek gitu, cewek-cewek. kayak apa ya? Keadilan buat cewek. Biasanya kan cewek tuh ribet ya, suka nuntut banyak hal gitu. Nah, feminisme itu cocok banget buat cewek. Iya. Udah. Kita sampai deh. Nah, gitu enggak. Kan as we know sekarang tuh emang lagi banyak masalah-masalah sosial yang emang yang emang dampak negatifnya itu lebih banyak ke cewek. Bener. Kalau misalnya aku sih ya, kayak kalian nyadar nggak sih kalau misalnya kayak in public transportation gitu, kayak dibikin khusus cewek, berarti kan ada problem kan yang mengawali kenapa Yes, dibikinnya sister. itu gitu. Menurut kalian kira-kira ini problemnya apa? Problemnya itu banyak kasus kayak pelecehan, banyak pria hidung belang. Period. Oke. Kalian sebagai pria gimana nih? Sebagai sama kaum pria yang pria-prianya Maksudnya dibuka ke pesona dulu. Jadi menurut saya feminisme itu saya setuju karena it fights for women's rights. Jadi ya saya support. Tapi kalau untuk yang apa namanya tadi Kasus yang kayak di public transportation khusus for women. ya. oh ya itu hal yang pasti jelek sekali. Kok jelek? Pelecehan kan? Oh, maksudnya kayak tindakannya sekarang solusinya kan udah dari gerbong khusus cewek. Nah, menurut lo sendiri itu gimana? Would you think like itu membantu cewek atau mungkin menurut kalian justru solusinya nggak terlalu efektif? Kayak gerbang gitu. Iya, gerbang khusus cewek. Oh, itu bisa. Ada dengar kayak gimmick gitu ya? Iya itu bisa. Iya, bagus juga. Iya. Related to that, actually aku kayak lagi scroll TikTok gitu kan. Terus aku ngeliat walaupun kayaknya di negara Jepang gitu, walaupun mereka punya gerbong khusus cewek, tapi tetap aja kadang-kadang tuh ada cowok yang suka tetap aja masuk gitu loh. Mereka tuh nyaman gak sih biasanya? Enggak, mereka udah kayak literally in their 30s abis kerja, mereka pokoknya langsung masuk gerbong cewek, gak mikir gitu loh. Terus kayak ada petugasnya nggak? Yang Semestinya ada, cuma kayaknya emang, nah itu yang kita pengen discuss, emang kayak respect ke cewek-cewek itu emang kurang banget guys. iya sih. Kenapa sih kan sebagai pria itu jarang menghormati cewek? Emang kan maaf cewek itu lemah? Ya coba kau Coba ya. lu jawab, lu diem dong. Oke. Jadi menurut gua ya palingan sih ya mereka gak mau dianggap diremehkan oleh perempuan paling sih. Kayak dianggap kayak diremehin kayak mereka menganggap bahwa pria itu kan bisa mengasih suatu yang lebih baik lah untuk perempuan, tapi menurut mereka kayak untuk perempuan juga kayak ya aku juga bisa menafkahi diriku juga sendiri dong. Menurut gue ini faktornya kebanyakan emang karena dari sejarah kita tuh udah diajarinnya kayak gitu kan, kayak emang cowok tuh harus bisa segalanya, cewek justru yang support dari belakang gitu. Tapi tuh kalian ada yang tahu gak sih kayak sejarah penuhnya gimana bisa kayak gitu sistemnya? Tapi kalau dari Misha sendiri emang kayak dari dulu kan cewek disuruh di rumah aja, nggak boleh Iya. sekolah. Baik nggak boleh sekolah guys. Dari nenek moyang sih Kalau kayaknya. padahal yang ngelahirin apa tuh cewek yang punya koneksi lebih sama anak tuh cewek. Kita aja presidennya banyak mainin cewek ya. Wow. Coba kita dong 1, 2, 3 Nggak hitung. Jadi ini sih kebanyakan misconception soal feminisme itu about hating men, tapi sebenarnya kan bukan kan? Iya, It fight for women's rights, bukan hating men kayak gitu. Jadi mungkin makanya itu ada banyak
pria yang bermasalah soal feminisme juga kan, karena memang misconception dan misunderstanding aja. Tapi itu tapi itu juga karena kalian tahu gak sih kalau sebenarnya mungkin kebanyakan ini aku lihatnya di Amerika ya, karena mereka emang negara liberal. Mereka tuh kayak membagi-bagi feminisme jadi kayak different kategori gitu loh. Jadi kayak ada feminisme liberal gitu, feminisme konservatif. Kayak mereka tuh masukin politik mereka juga ke feminisme yang mungkin makanya itu cowok-cowok yang di Amerika juga makin kayak gak suka sama feminisme gitu loh. Kayak ada yang radikal banget gitu Iya, radikal feminisme. Tapi sebenarnya cowok-cowok yang kadang nggak suka feminisme itu menurut gue gara-gara ego mereka tuh kayak kesenggil gitu loh. Karena Iya, karena mereka tuh mau kayak lebih tinggi daripada cewek. Jadi kalau misalnya sebenarnya tuh kayak cewek tuh bukan naik, tapi emang cewek tuh seharusnya segini sama. Tapi kayak gara-gara mereka jadi sama, jadi kayak cowok tuh nggak salah mau karena mereka tuh masa kayak mau yang memimpin, mau yang segala macam. Padahal kan kita kan sama-sama manusia ya. Dan kayak ya kita seharusnya mempunyai posisi dan kedudukan yang sama. Tapi kayak ya cowok aja yang mindsetnya kayak egois banget. Kayak kalian tuh sering ngeliat gak sih kalau misalnya ada cowok kalah sama cewek, mereka justru kayak alasan gitu ya karena dia cewek lah ya. Iya, malah mereka egonya tersendiri gitu, yang nggak mau mengakui kalau saya kalah. Dan feminisme itu kan kayak bukan soal biologi tapi soal hak sosial kan. Iya. Nah banyak cowok tuh yang menganggap tuh kayak apa ya, hal itu dianggap secara biologis juga gitu loh. Dimana biologis ya, kalau bisa biologis ya tubuh cewek sama kayak kekuatan cewek sama cowok ya udah pasti beda kan. Emang itu dari sana kayak gitu. Iya. Tapi kan ada hak-hak sosial yang seharusnya bisa kayak disamakan, gak dibedakan. Kayak misalnya pekerjaan, terus kalau di rumah tangga cewek boleh kerja juga, nggak harus jadi ibu rumah tangga dan sebenarnya feminisme ini juga cukup menguntungkan bagi cowok karena mereka juga dapat hak-hak yang mereka pikir sebenarnya mereka nggak bisa gitu. Misalnya kayak mereka di rumah jadi ayah rumah tangga itu sebenarnya tuh nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa karena itu sebuah pekerjaan, bukan sebuah hal yang melekat tapi sebuah hal yang bisa diatur dan dikomunikasikan. Tapi kadang kayak cowok tuh ngerasa kayak nggak bisa, udah kayak gini ya gini, padahal seharusnya tuh kayak bisa didiskusikan gitu loh. Gue ngeliat juga kemarin di TikTok ada satu stay at home dad gitu. Dia kayak cerita sejak dia jadi ayah yang kerja di rumah, dia justru wawasannya lebih terbuka gitu karena dia ngerti kenapa kayak banyak ibu-ibu yang mengeluh gitu capek suami mereka tuh kayak gak ngebantu gitu di rumah ya karena emang secapek itu guys jadi ibu rumah tangga juga. Iya, banyak yang perlu di-handle gitu. Karena mungkin kayak cowok-cowok kan suka kayak meremehkan cewek karena mereka tuh gak ngerasain apa yang kita bener-bener kayak handle gitu loh. Ya karena secara langsung. Karena menurut pandangan gue ya, kayak cowok tuh misalnya mereka kerja, mereka dapat suatu duit gitu kan. Tapi kalau cewek, misalnya mereka kerjaan pulang ke rumah, yang apa yang mereka lihat kayak udah bersih semua, dan mereka ngeliat proses yang dilakukan. Dan mereka ngeliat itu sebagai rutinitas dan kebiasaan. Jadi kayak ya mereka ngeliat ya ini nggak ada apa ya, cuma gini doang. Yang gue ngeliat kayak gini setiap hari, jadi gue ngerasa itu sebuah kayak oh emang kayak gini. Mereka ngeliat prosesnya dan wanita kan misalnya di rumah tangga di rumah kan yang ngapa-ngapain, dan mereka nggak ada hasil kayak gaji duit yang dibawa atas hasil kerja mereka itu kan. Yang mereka hasilkan kan cuma misalnya rumah bersih, rumah rapi, cowok pulang ya cowok udah ngeliat itu bukan sebagai hasil kerja keras tapi kayak sebagai ya emang harusnya kayak gini gitu loh. Tapi gue sama lu berdua tuh mau gak sih jadi ayah rumah tangga? Ya, I don't mind. Ya, gue juga. Kenapa? Ya karena ya itu sih tergantung ya. Jadi kalau ceweknya mau dan kita komunikasi dengan baik dan reach sebuah konsensus ya boleh aja. Jadi intinya bukannya saya mau tapi open aja gitu to the idea. Jadi related to that, menurut kalian tuh dalam sebuah pernikahan atau hubungan antara cowok sama cewek, menurut kalian yang emang seimbang atau setara hubungannya itu yang kayak gimana? Ya apapun yang mereka bahagia, apapun kondisi yang mereka bahagia. Bisa ayahnya rumah tangga, ibunya rumah tangga, satunya kerja, satunya enggak. Terserah. Jadi kayak bisa switch gitu, jadi kalau lu capek gue juga bisa bantuin. Ya sebenarnya kan kayak gitu. Saling membenefit. Apalagi coba penonton kasih ini tolong komen ya. Jangan lupa subscribe. Live chat. Speaking of komentar, kita baru aja tadi kayak
yang nyari kasus. Oh, iya. Nah, jadi tuh pasti kita tahu lah ya orang di negara ini suka banget taruh-taruh komentar yang nggak terlalu baik ya. Jadi tadi tuh kita ngeliat TikTok tentang ada pembunuhan sebuah murid cewek di SMA Malaysia itu kan. Dia tuh dibunuh karena si cowoknya tuh lebih muda dari dia. Mereka padahal gak pernah interaksi sama sekali, tapi si cowoknya tuh kayak obses sama ceweknya. Dan karena dia merasa dia di reject sama ceweknya, dia ngebunuh sama cewek tersebut. Lo gak pernah interaksi loh. Nah, yang aku mau bawa itu yang paling parah di komenannya ada beberapa, aku gak tahu ya gender mereka, pokoknya ada orang-orang yang justru malah kayak nanyain emang si ceweknya ngapain sampai si cowoknya ngebunuh gitu. Itu kan kayak Ya bener kan di cowoknya, mental Iya. cowoknya yang mungkin ada mental issue ya, kita belum tahu pasti ya. Tapi orang-orang tuh kayak sering kali malah menuduh ke cewek. Begitu pun kayak kalau misalnya ada kasus pelecehan lah yang sering terjadi di Indonesia, pasti yang disalahin itu emang ceweknya pakaiannya kayak Iya. gimana. Itu kan kayak apa gitu maksudnya. Kalau kalian sendiri sebagai pandangan cowok, kenapa? Maksudnya kayak apa yang kalian lihat tuh kenapa cewek tuh selalu yang jadi bahan objek kesalahan? Coba gantian dulu deh, dulu kayak belum ngomong gitu. Jadi lebih dari gue, bro. Oke. Jadi kalau menurut gue palingan sih lebih ke ya power sih. Kayak orang kan pasti kan kalau cowok kan mereka ngeliat cewek itu lebih ke ini kayak ya objek gitu. Jadi kayak gue bisa gue punya full power, gue dominan, gue juga lebih power, gue lebih kuat dari lu, gue juga lebih dominan. Jadi gue bisa melakukan apapun kalau jadi ya sih lebih mereka lebih ke dominan sih kalau cowok. Mereka mau ya, cewek itu dianggap sebagai objek yang lebih di bawah mereka. Jadi mereka bisa melakukan apapun ke mereka itu secara Karena kayak kebiasaan gitu dari dulu. Tapi kalian pasti punya banyak temen cowok juga kan? Iya. Kalian tuh dalam pertemanan mereka atau ketemu cowok lain itu lah, kalian sering gak sih ngeliat cowok-cowok yang gitu mikirnya juga kayak mereka mikirnya they have more power over girls gitu? Sering atau kayak itu kalian jarang ngeliat cowok gitu? Saya sih setahu saya belum pernah ya, belum ada pernah ketemu teman kayak gitu. Semoga sih nggak terlalu, ya enggak sih ya nggak ketemu teman Semoga yang enggak ya. misoginis kayak gitu. Ya kalau ketemu ya palingan saya jauhin. Ya, betul. Berarti berarti kalau misalnya dari kalian sendiri, kalian pernah nggak kepikiran kayak gitu terhadap cewek? Mungkin kayak ada cewek lewat gitu, kalau misalnya kalian lagi jalan atau gimana, kalian jadi mikirnya ya kayak gitu. Personally, At some point in your life. Oke, Pernah nggak? mau nggak? ya dulu. Okay, personally, no. But the closest thing I've ever gotten to misogynistic itu dulu banget waktu SMP. Nah itu ya saya salah satu orang yang pernah nge-misconcept feminism sebagai hating man. Jadi ya at some point dalam kehidupan saya against feminism. Tapi sekarang udah ngerti apa itu feminism. Iya, Karena misinformasi. iya misinformasi. Oh, gitu. Sama sih juga sebenarnya mau lebih ke misinformation juga karena kan juga cowok kan juga menganggap kayak women have this power, right? That they think that women can like stand up for themselves. Tapi it's like it's their rights, right? Yeah. They have their own will to stand up for themselves. And menurut gua sih it's like it's fair. It's like it's not wrong for you to stand up for yourself, right? And men should also understand that. From now, like I understand what feminism is about. It's not about like we're dominant than men. No, it's just because they don't feel like they've been treated well by men. Of how they're expected to be like, because men expect women to be like what they imagine to be, right? Like their body, how they look, how they use makeup, right? So that's like the problem with it. Ya borderline objectification. Yeah, objectification. Ini makanya menurut aku tuh kayak emang misogyny or like hate against women in general tuh emang karena dari sosialisasi sejak kecil dan dari pertemanannya tuh emang kayak diajarinnya ya kita tidak sama rata haknya gitu. Karena kan mereka maybe they become like this because they're lucky mereka emang gak nemu orang-orang yang pemikirannya kayak gitu ya. Cuma kan banyak cowok-cowok di luar sana yang mungkin kayak pertemanan ya gitu, like hating on women all the time. Jadi kayak apa namanya, apa ya,
Andrew Tate, like red pill content itu kan mereka konsumsinya tiap hari, jadi kayak mungkin di brainwash Iya. Jadi kayak banget kalau misalnya mereka tuh kayak apa ya bilangnya, ya women tuh jadinya selalu teman-teman tuh kayak salah gitu loh di belakang mereka. Tuh. Menurut kalian feminis sekarang udah bagus gak atau masih bisa diperkembangin lagi? Feminis sekarang atau masih kurang gitu atau? Sebenarnya tergantung sih di daerah mana. Karena kayak before like I said yang di Amerika itu yang kayak feminisme, radical feminism itu kan mereka they're low-key going on misandrism instead. Itu tuh membenci cowok basically. Itu Nggak gitu dong, lupa tiba-tiba. Kita ngomongin feminisme menurut kita udah oke belum? Iya, walaupun ya memang kita masih butuh beberapa changes in some parts of the community. Menurut aku tuh emang udah bagus banget feminisme sekarang, udah lebih banyak movement dan lebih banyak cewek yang sekarang udah berani speak up tentang experiences mereka di mana mereka kayak mengalami diskriminasi atau kayak dihujat gitu-gitu. Dan at least dari aku ngelihatnya nggak ada dari mereka yang sampai kayak ya radikal lah. Mereka kalau misalnya mau kasih tahu message mereka yang melakukannya dengan kayak sopan lewat protes atau kayak spreading awareness dari sosial media gitu-gitu sih. Jadi menurut aku bagus. Kalau kalian gimana? Coba dulu. Tapi kalau yang gue lihat sekarang ya bagi Indonesia, sebenarnya itu kayak karena kita gini tuh karena budaya yang masih tertanam juga. Kayak kita simpel kayak dari Batak sendiri itu kan kayak sangat amat patriarki ya. Kayak orang tua sendiri pun maunya anak cowok biar bisa nerusin marga, nerusin keluarga gitu kan. Dan kayak budaya Jawa sih kan nggak sih kayak pernikahan di Jawa biasa kayak ada cewek yang kayak ngelayanin suaminya gitu kan. Nah itu bahkan dari semenjak awal lu didiskriminasi sama istri aja kayak Udah disuruh ngelayanin. budaya itu tuh udah dipakai untuk meresmikan hal tersebut gitu kan. Dan itu dimana Indonesia sendiri kan masih sangat kental dengan budaya itu, jadi kayak untuk kita bisa menyetarakan itu pun menurut gue masih agak sulit karena kayak kita nikahnya masih pakai adat budaya sama budaya. Dan menurut gue tapi kan merupakan satu hal yang bagus juga, kita masih memegang teguh budaya kita. Tapi at the same time kalau kita mau satukan dengan nilai baru ini feminisme yang ada, bentrok mereka. Tapi bagusnya kayak pemikiran generasi sekarang tuh udah mulai maju. Jadi walaupun budaya yang mereka punya, mereka cowoknya juga lebih terbuka pikirannya untuk kayak bisa kayak mengiyakan kalau misalnya cewek itu bisa setara sama cowok gitu, bukan lebih tinggi atau apa gitu. Kalau ente? Kalau aku kurang lebih sebenarnya udah dijelasin ya tadi. Menurut aku orang-orang sekarang udah mulai open sama udah mulai open sama feminisme juga. Udah banyak kan yang kayak spread the words in social media. Jadinya mungkin kalau misalnya buat orang-orang yang memang tinggalnya di kota dan chronically online udah ya paham lah gitu lah sama konsep feminisme dan mungkin udah kayak mulai menerapkannya juga, mulai open. Cuman yang aku concern yaitu kayak di beberapa bagian Indonesia yang masih di sekitar pelosok gitu, kayak karena kan masih banyak banget kasus-kasus yang kayak mistreat gitu kepada perempuan. Nah mungkin mereka memang belum kena reach-nya gitu, the words of feminism tuh belum nyampe di mereka, dan mungkin memang pemahaman mereka juga belum terlalu kuat tentang feminisme. Jadinya itu sih yang masih kurang bagi aku, belum terlalu rata. Dan pemahaman itu juga bentrok sama nilai mereka yang budaya itu susah. Dan gue kepikiran ini guys, kayak menurut gue ini sih bisa masuk ya, karena kayak kalau misalnya ada cewek diperkosa kan, terus habis itu pasti kayak pemerintah dan negara ini tuh fokusnya tuh kayak ke
ke pelaku gitu loh, bagus dong kalau bisa ditindak. Tapi di satu sisi sebenarnya cewek itu tuh lebih stres kalau misalnya dia mengandung dan punya anak dari ayah yang dia nggak mau sebenarnya. Tetapi negara ini tuh belum menanggulangi hal tersebut gitu loh, belum kasih fasilitas dan dukungan mental. Dan menurut gue feminisme di sini juga bisa diambil untuk kayak cewek tuh bisa dapat kenyamanan juga loh, walaupun kayak dia kayak korban itu seharusnya yang lebih dirawat dan diperhatikan daripada pelakunya gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa nangkap pelakunya, kan ada korbannya yang dia udah speak up segala macam, dan dia dan negara ini bisa kayak lebih menanggulangi. Dan feminisme di sini kayak menunjukkan kayak perempuan itu tuh dilihat lah loh, bukan kayak fokus sama cowoknya yang ngelakuin, tapi kayak korbannya ada dan nyata, dan lu bisa reach out korbannya lebih mudah daripada pelakunya. Jadi kayak feminisme disuarakan untuk kayak perempuan dikasih fasilitas juga dengan anak-anaknya dia nggak mau, bahkan. Dan kan hamil tuh mahal, melahirkan juga mahal kan guys, apalagi ngerawat anak, ngegedein anak sampai kuliah, sekolah segala macam itu kan mahal banget. Jadi kayak dengan adanya ini tuh berharap juga kayak lingkungan sekitar serta lembaga-lembaga yang ada bisa lebih lihat ke Sisi perempuan dan korbannya gitu loh. Kalau kalian ada kasus yang kalian punya nggak untuk feminisme gitu? Feminisme. Coba. Kasih lewat Netflix sih Bang, ada dokumenter gitu. Apa dokumentari apa coba Lupa di-share? namanya. Tapi ada kasus di mana cowok itu pernah membunuh cewek. Ya kayak di London kan ada kasusnya di London di mana cowok ini membunuh cewek gara-gara gitu. Jadi karena merasa yang pas saya ceritain juga, karena merasa dapat kepuasan itu sama cowok, jadi mereka nganggap kayak cewek itu dominan. Jadi ada kesalahpahaman, jadi ya cowok ini juga merasa kayak dominan. Nah tapi kalau di feminisme di masa sekarang itu udah serata, udah bagus. Tapi masalah yang sekarang itu adalah kayak online ini harassment. Jadi cewek-cewek tuh di online tuh they expect to be what men are, like lu kurang cantik dah menurut gua, lu badannya nggak cocok dah, lu kayak ini banget, jelek banget dah, gua gak suka. Nah itu cewek kan juga ngerasa kayak kok gua diramein, kayak di mata orang gua tuh gak bagus, kayak gua gak enak digini-giniin sama orang. Gua gimana dong, masa kan gua digini mulu, gua gak enak. Nah itu juga bisa lead to mostly women go to depression, they go to they might commit suicide, and that's like a problem because like the men, they only care about mostly what the girls look like, they don't care through their heart and like what they go through. Jadi itu like masalahnya sih lebih ke online, karena kan banyak juga cewek-cewek yang for example like in different platforms like in social media, they get treated like in the comments gitu kayak like bad, like lu tuh kurang, lu gak bagus, lu gak cantik, lu harusnya bunuh diri atau apa gitu. Ini because I'm looking chronically online. Jadi kan aku sering kayak ngeliat video, ngecek komen. Aku sekarang kayak notice tau kalau hateful comments yang kayak dia bilang tadi itu, yang kayak menjaga atau like harass women, itu gak cuma dari cowok tapi juga kayak dari fellow cewek gitu. Dan sekarang juga kayak makin banyak. Misalnya ini aku ngeliat kayak a girl post like a video of herself gitu, kayak lip sync gitu kan biasa. Terus tiba-tiba ada cewek di komen gitu kayak lu tuh makeupnya kenapa harus kayak gitu ya, kayak itu tuh nggak cocok sama facial look. Dan itu kayak bikin gua heran aja sih, gimana maksudnya apa yang mereka alami atau apa yang mereka konsumsi gitu sampai mereka bisa ya pemikirannya tuh gak solid sesama cewek gitu loh. Ya, tapi kadang gini, tau gak sih kayak kalau perceraian gitu, kayak orang kemana paling si ceweknya kurang mantap, si ceweknya bahkan sama cewek juga kayak gitu ke cewek lain, padahal kayak ya gitu tuh nggak tahu rumah tangga orang, masih banyak ngomong kayak masa cewek yang di blame, padahal kayak hal itu kan apa ya, pernikahan itu kan timbal balik ya, dan mereka juga ada komitmen, jadi kayak lu nggak bisa salahin satu pihak gitu loh. Itu juga mirip sama kayak kalau misalnya ada kasus selingkuh gitu, biasanya kan kadang-kadang ada orang yang ngomong selingkuhannya lebih cantik soalnya ini. Iya kadang habis itu kayak si ceweknya udah gak ada lagi kali di rumah, udah gini disalahin ceweknya gitu. terus kadang cewek misalnya habis melahirkan kan dia ada perubahan fisik kan. Nah kadang kayak apa sih namanya udah susah gitu masih ditutup tuh kayak harus cantik dulu lagi, kayak
Terus dia kayak show the appreciation gitu loh, minimal udah ngandung 9 bulan tapi masih mentinginnya fisik. Aku tuh kadang bingung deh sama orang yang kayak gitu, kayak kenapa sih? Emang fisik tuh Berarti dia nikah karena fisik. Bukan iya karena sih, hatinya. iya sih itu benar sih. Ya biasa kan. Tapi gimana cara feminisme menurut kalian dapat menguntungkan kita semua sebagai manusia? Ya kita kan secara like us as humans emang dibuat untuk hubungannya saling timbal balik. Kita semua pasti punya like keterampilan masing-masing, positif negatifnya masing-masing, dan kita emang hidup tuh harus ya saling membantu aja. Itu emang kayak in our system. We're all like made to help each other. Jadi itu kayak feminisme, like as we said before, itu tuh memperjuangkan hak yang sama untuk ya dua-duanya, both men and women. But sebenarnya bukan only for women, it benefits like both men and women. Ya gitu. Kayaknya. Ya sudah. Sweet, iya. Tadi apa ya Fren ya? Benefitnya. Ya benefit. Feminisme untuk dua gender itu. Iya. Caranya adalah dengan satu sama lain lebih terbuka aja sih sama apa yang ada, dan lebih, dan egonya masing-masing juga diturunin karena kayak, dan juga memisahkan antara nilai sosial dan keadaan biologis yang emang nggak bisa berubah, yang nggak bisa berubah sama sekali. Kayak ya itu kan memang feminis, maksudnya kayak kita tuh mau perjuangkan satu hal yang kayak seharusnya kita bisa dapat, tapi kayak orang-orang anggap kita tuh nggak layak dapet itu, dan caranya ya kita harus lebih terbuka pikirannya dan lebih menurunkan ego kita, serta juga mendengarkan. Kalau dari aku, gimana itu bisa membenefit kita? Kayak yang sempat di-mention sebelum-sebelumnya juga kan, katanya kalau misalnya feminisme itu berarti bisa aja kayak support jadinya ayah untuk berperan menjadi ayah rumah tangga. Nah menurut aku itu kayak benefit bagi dua-duanya, karena jadinya itu bisa kayak saling melengkapi. Kalau misalnya wife-nya lagi capek bisa dihandle sama ayah rumah tangga, dan begitu pun sebaliknya. Jadinya kayak apa ya, feminisme tuh kayak secara nggak langsung jadinya bikin kita saling paham satu sama lain loh, kayak sama gender. Kayak ya yang cowok ngerasain gimana rasanya harus ngerjain job desk cewek, dan cewek juga kalau misalnya cowoknya lagi ngerjain job desk yang bagian cewek, ya cewek juga bisa ikut merasakan apa yang dirasakan sama job desk cowok. Mungkin memang dari segi biologis, mungkin kayak dari segi kekuatan beda ya, tapi kan kalau misalnya dari sosial kayak jadinya bisa paham gitu loh. Itu sih maksud aku. Kalau kalian dari sisi cowok sendiri gimana? Kan kalian cowok ya, jadi kalian ngerasain gak sih benefit dari feminisme so far? Benefit dari feminisme. So far sih ya all I can say is ya itu bisa create healthy relationships, tidak ada konflik, and I would say itu juga bisa mempromote peace, karena kita akhirnya tujuan akhirnya kan untuk saling setara, saling timbang balik. Jadi kalau tadi gue sih juga sama sih, kita lebih ke kesetaraan gitu. Jadi kan kita bisa lebih mengerti satu sama yang lain secara kayak like personally and juga internally. Jadi kayak we get to know kayak what's your problems and what's my problems, and like what's your kelebihan, what's your kelemahan. So like jadi kalau lu lagi sakit, gue bisa bantu lu, gue bisa exchange with you. So like I can be working a 9-to-5 job, you stay at home. Okay, now it's my turn, I switch, I'm tired. You wanna go work? Okay, here I give you my work. And then till that time, karena kan we need to live like balance, like men and women. They have to menafkahi anaknya, berkuliah, dan lain-lain juga buat untuk ya suami juga harus membantu kebutuhan istrinya kan, juga untuk ini. Nah, tapi women also have the rights also to help men, because they basically also have like this thing emotionally with them, and basically they can help like, oh, now I understand what's your pain and I understand what's your pain too. And I want to live with you, I want to understand you more deeply, I also want to basically have the same level as you. I don't want to be treated like what other women are treated, like with disrespect sama juga uneven. I want to be with you, I want to be the same level as you.
When can we understand each other? That's what women want, right? They want that same level that men have. Kesimpulannya adalah semakin berkembangnya zaman, semakin juga banyak nilai yang menguntungkan sebenarnya buat kehidupan kita masing-masing. Itu gimana cara kita memahami dan mengambil situasi. Hidup perempuan. Hidup laki-laki juga. Ya, hidup dulunya. Hidup dua-duanya. Dadah. Bye guys. Lamatin sendiri. Masih sini aja. Udah gede harus mandiri. Tuh aja. Was been